Hai, selamat datang kembali di MyCast Mayora Podcast, tempat di mana Anda dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan tentunya kita datangkan kembali orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan pada hari ini, kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang talent management. Dan kita sudah hadirkan orang yang memang ahli di bidang talent management, yaitu Ibu Wiri. Selamat datang Bu Wiri. Terima kasih untuk undangannya Mas Agus. Sama-sama. Nah ini Bu Wiri nanti akan membahas tentang talent management dan ada beberapa perintilan lagi di dalamnya sebenarnya ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung boleh mulai nih Bu Wiri. Untuk awalnya boleh kamu dijelasin Bu Wiri, apa itu talent management dan terdiri atas apa saja itu talent management? Oke. Talent management itu sebenarnya luas ya, gitu. Jadi sebenarnya gini. Talent management itu mengelola karyawan mulai dari dia masuk gitu ya, sudah bergabung di suatu perusahaan, dalam hal ini adalah Mayora, sampai dengan semua lah yang harus yang untuk mengembangkan diri dia gitu ya, mulai dari dia perlu dikembangkan, mungkin pertamanya masuk terus dia di mapping dulu gitu ya, di mapping lihat kemampuannya dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kemampuan tersebut, apa yang jadi kekuatan dia, lalu kemudian di placement ke tempat yang memang sesuai gitu ya, memang sesuai dengan dia, lalu dikelola, dimonitor, dan itu dilakukan selama karyawan itu ada di satu perusahaan tersebut. Ya, dalam hal ini berarti di Mayora ya, mereka akan terus dilihat gitu ya, diukur talentnya gimana. Oke, Bu ini talent management ini kan nggak cuma satu di departemen, sebenarnya ini dari dua departemen nih jadi satu sebenarnya ya. Departemennya satu, tapi mungkin di bawahnya ada dua fungsinya. Dua fungsi, ya, bisa dibilang gitu. Ada apa aja tuh fungsi-fungsinya Bu? Oke, jadi talent management departemen itu di Mayora itu ada dua. Yang satu adalah career management. Ini bagian ini cukup baru sih, mungkin baru sekitar 2 tahunan. Lalu yang udah agak lebih lama itu adalah assessment centernya gitu. Kalau career management, aku langsung aja ya. Boleh. Kalau career management itu bicara mengenai bagaimana pengelolaan karir karyawan selama dia ada di Mayora gitu. Jadi paling gampangnya mungkin untuk karyawan itu adalah mutasi, promosi, demosi gitu. Terus ada individual development plan di situ, lalu ada pengembangan lain gitu. Ada employee review dan sebagainya tuh ada di situ. Cukup banyak ya berarti di dalam satu career management. Iya. Kalau yang assessment center itu lebih fokus pada ketika kita sudah melakukan punya list karyawan, kan kita mau melihat nih gitu seberapa jauh kekuatannya, kompetensi yang dia punya seperti apa. Nah, assessment center itu menangani proses pengukurannya atau penilaiannya. Gitu. Dia membuat dari mulai mengukur sampai juga dengan membuat laporan dan kemudian menyampaikan kepada karyawan maupun atasannya mengenai hasil dari laporan tersebut. Asesmen tadi. Betul. Nah, setelah dari assessment center itu kemudian dikembalikan lagi nih ke career management untuk dilakukan follow up-nya. Gitu. Bu, sekarang gini, kalau misalnya kita supaya flow-nya benar-benar kelihatan jelas ya. Kalau misalnya ada karyawan existing, anggaplah dia sudah 3 tahun di Mayora. Ya kan? Biasa untuk memasuki proses dia mau dipromosi, karena tadi ngomongin promosi ya. Salah satunya promosi. Nah itu melalui proses career path ini gimana tuh Bu promosinya? Alur-alurnya, step by stepnya itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau misalnya talent management itu aktivitasnya ya, mungkin ya itu di setiap tahun kan kita ada yang namanya employee review. Employee review itu adalah aktivitas di mana tim talent management dalam hal ini career management itu duduk bersama dengan para atasan, para department head, para division head, usernya lah gitu, user orangnya. Betul. Dan kemudian kita membahas satu persatu nih orang-orang yang ada di departemen tersebut. Ya, betul. Lalu kemudian orang-orang ini mau diapakan di tahun depan. Gitu. Ada yang karena misalnya dia baru join, saya mau lihat dulu deh dia di posisi ini sebagus apa. Ada yang kemudian dia udah 5 tahun, saya mau promosi dia gitu. Atau ada juga yang dia udah belajar nih, misalnya di factory ya, dia sudah belajar di biskuit, saya pengen coba dia untuk belajar di wafer atau di candy gitu. Jadi bisa saja plan itu tiap orang beda-beda gitu. Nah, untuk karyawan yang mau dipromosikan gitu ya, kita akan kemudian cek dulu gitu kesesuaiannya seperti apa. Kita cek
Misalnya nih, saya mau rencana promosi tahun depan gitu ya. Nah terus kita pasti akan cek apakah nilai performance-nya memenuhi. Ini performance di PA berarti? Iya betul, Okay. nilai PA-nya memenuhi. Lalu kemudian apakah tahun tersebut dia sedang dapat SP atau tidak. Lalu kemudian dan beberapa syarat lainnya lah ya gitu. Nah di situ kemudian kita usulkan, oke kalau gitu kita assess dulu ya Pak gitu, Pak Bu gitu kan. Nah setelah di-assess gitu, baru kemudian nanti kita bisa get back lagi nih gitu. Ini hasil assessmentnya, nilainya dia harus dikembangkan dulu nih gitu. Kemudian dipromosikan. Baru kemudian dipromosikan. Iya. Berarti ini kalau prosesnya seperti itu harus dari user yang mengajukan bahwa anaknya tahun depan mau saya promosi nih, gitu. Itu harus dari usernya atau kita juga ada salah satu misalnya tools yang kita gunakan untuk mengukur talent orang atau apapun itu gimana Bu? Oke. Jadi gini, sebenarnya umumnya memang saat ini banyaknya dari user, tapi kita di career management atau di talent management itu juga sudah melakukan pemantauan gitu. Misalnya kita tahu nih ada posisi-posisi yang nanti kedepannya itu akan kosong karena karyawan yang incumbent-nya pensiun gitu kan, bisa juga. Atau mau bangun pabrik baru, butuh posisi-posisi baru gitu. Karena ada struktur baru gitu kan? Betul, ada struktur baru gitu. Nah itu di situ kita kemudian mengusulkan atau kita buat nih ini untuk posisi ini siapa nih Pak yang mau dicoba untuk diproses itu kita diskusikan bersama dengan user. Gitu. Andai kata nih Bu dalam proses ternyata orang ini tidak qualified, kita ngomong tidak qualified. Kalau qualified kan otomatis sudahlah tinggal dipromosi next year-nya. Tapi kalau misalnya orang ini tidak qualified, orang ini mau dikemanain? Apakah dia akan mengikuti proses dari ulang lagi untuk misalnya jabatan baru lainnya, atau ya udah kita liatin dulu atau kita kembangkan dulu untuk memenuhi gap-gapnya dia atau gimana? Kita memang tidak melihat seseorang itu harus ready 100% baru kemudian dia ditempatkan atau dia dipromosikan gitu, karena jarang lah ya kita bisa temukan orang yang langsung 100% gitu kan, itu enak banget gitu. Nah kenyataannya pasti selalu ada yang dikembangkan dulu gitu, selalu ada. Jadi misalnya kayak nanti di 2022 kan kita mau ada kelas-kelas leadership program, kelas akademi gitu ya, atau project-project itu untuk menyiapkan mereka gitu. Nah jadi kita punya batasan lah ya untuk dia bisa dikembangkan lebih untuk posisi yang lebih tinggi itu dia minimum harus memenuhi prosentase kompetensi tertentu, harus nilai PA-nya harus tertentu gitu kan. Nah untuk orang yang belum memenuhi dua hal itu ya berarti dia memang nanti dulu nih gitu. Coba kita get back, kita diskusi lagi nih dengan user dan HRBP gitu ya tentunya di lapangan. Mau yang mana, mau diapakan dulu nih, mau dipersiapkannya seperti apa gitu. Berarti orang-orang ini juga nanti akan dikategorikan sebenarnya ya, kayak misalnya, oh ini yang ready di uji lagi 1 tahun lagi. Iya. Oh ini habis itu ada yang 2 tahun lagi kan kurang lebih misalnya gitu ya. Iya, kita udah ada kategori. Kita buat kategori. Apa istilahnya? Talent pool. Kita siapkan talent pool. Kita di sini namanya replacement table chart atau RTC. Iya, betul. Itu orang-orang mana sih yang kira-kira dalam waktu 1-2 tahun sudah ready untuk menggantikan atau mengisi posisi tersebut? Betul. Dan biasanya user juga sudah copy ya, udah tahu bahwa oh ya RTC di unit-unit ini tuh siapa saja tuh sudah tahu lah ya, udah kebayang lah mereka gitu ya. Kebayang. Nah tadi sempat disebutkan juga sama Bu Wiri tentang individual development program. Betul. Itu kegiatan yang ngapain Bu Wiri? Nah individual development plan atau program itu sebenarnya aktivitas tindak lanjut setelah dia di-assess. Hasil assessment misalnya nih kita ada 9 kompetensi, kompetensi perilaku saat ini ada 9. Nah ini nanti kemudian dilihat gap-nya ada apa aja. Nah gap-gap itulah yang diisi dengan aktivitas individual development plan. Kenapa kita sebutnya individual development plan? Karena aktivitas itu sebenarnya customized untuk setiap orang gitu. Jadi misalnya kita sama-sama ikut IDP nih gitu ya. Ya saya sama Mas Agung mungkin aktivitasnya akan berbeda, walaupun mungkin kompetensinya sama. GP misalnya ada 9, misalnya kita sama-sama punya 2 yang kurang nih. Iya. Sama padahal nih dua-duanya nih. Betul. Itu pun punya metode pengembangan yang berbeda tiap individunya. Bisa saja berbeda, bisa sama. Apa yang bisa membuat itu berbeda Bu Wiri?
Jadi gini, karena namanya individual development plan, kita memang mengedepankan unsur customize gitu untuk setiap karyawannya. Jadi memang kita udah ada standar. Misalnya kalau gap kompetensi, misalnya kompetensi leadership, kita udah ada sih set trainingnya gitu kan, udah ada. Tapi apakah itu cukup dengan training? Mungkin bagi Mas Agung cukup, tapi buat saya enggak tuh. Atasan pengennya lebih lagi gitu. Oke, itu yang membuat akhirnya setiap orang akan punya metode IDP yang unik. Iya, betul. Oke, ya. Nah, jadi artinya sebenarnya Mayora pun selain udah menyiapkan ini loh, ada karir path-nya yang akan dilalui dengan cara seperti ini. Yang tadi ada 2 cara ya, bisa dari pemantauan langsung dari tim karir talent management, ada juga dari request dari user. Ya, baru nanti prosesnya ini akan di-handle oleh tim, assessment dulu untuk di-assess. Hasil reportingnya dikembalikan ke tim karir manajemen. Iya, betul. Oke, baru nanti diproses untuk tindakan selanjutnya. Apakah mau dikasih IDP ataukah ikut MLP, Mayora Leadership Program ya. Ada Mayora Academy, baru nanti dia bisa dipromot ya, atau masuk ke RTC. Betul. Oke, Bu Wirik, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan sama orang-orang. Ketika saya bekerja di Mayora dengan posisi saya sekarang, habis ini saya tuh mau kemana sih? Karir saya tuh mau kemana ke depannya? Nah, ini mungkin banyak yang nanyain kan. Nah, itu gimana Bu Wirik? Mayora itu sudah menyediakan gitu kan, sudah untuk contoh ya, misalnya di sales nih, untuk menaik ke RSM, sales itu harus memenuhi kualifikasi apa saja. Misalnya, atau sudah pernah mungkin ditempatkan di beberapa area gitu, itu menjadi salah satu syarat. Nah, tapi kita kan juga harus sadar bahwa semakin tinggi posisi itu jumlah posisi itu semakin sedikit. Artinya memang ada unsur persaingan, ada unsur kompetisi gitu kan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya mereka sering bertanya, kan saya udah sekian lama di sini, masa saya di sini terus sih gitu ya. Itu yang kemudian sebenarnya dikembalikan lagi bahwa kita ada kok career path, tapi memenuhi career path itu kan tidak hanya tanggung jawab kami gitu ya, tapi juga teman-teman atau karyawan itu punya tanggung jawab juga untuk memenuhi career path mereka. Kalau saya misalnya balik lagi ke sales ya, kalau saya pengen jadi RSM ya saya harus mau dong diputar di beberapa area gitu. Kalau saya nggak mau diputar ya resikonya saya nggak bisa jadi RSM nih gitu. Karena salah satu syarat atau variabel atau indikatornya itu harus rela atau siap untuk digeser kemana-mana. Betul, betul. Atau kayak bukan digeser sih, mungkin lebih menguasai ke beberapa area gitu ya. Betul, itu disebut namanya tour of duty ya kalau di sana. Tour of duty. Tour of duty, ya betul, itu disebut. Sama kayak di factory, kadang kan diharapkan untuk naik ke posisi lebih tinggi gitu ya. Nggak cuma menguasai biskuit, kalau bisa harus menguasai wafer gitu kan. Itu juga sama. Jadi menguasainya nggak cuma satu line produksinya atau satu jenis produksi, tapi menguasai beberapa. Mungkin nggak cuma produksi barang biskuitnya, tapi mungkin juga ke packaging misalnya gitu ya. Iya. Dia bisa oke. Jadi ya memang setiap syarat untuk setiap posisi itu juga bisa sama, bisa berbeda gitu kan. Mungkin kayak misalnya misalnya juga ada pertanyaan kok di satu tempat karir path-nya bisa cepet ya, tapi di tempat lain kok enggak gitu. Tapi ya balik lagi gitu kan. Iya benar. Balik lagi sebenarnya karir itu kan kita bisa naik, bisa bergerak satu kalau ada posisi kosong gitu. Kalau posisinya belum kosong ya umumnya akan stay aja gitu kan. Nah yang kedua kita sejauh mana memenuhi karir path tersebut gitu kan. 2 hal itu sih. Oke, berarti ada 2 faktor yang bisa membuat teman-teman karirnya itu bisa naik sebenarnya. Karena tadi satu adanya posisi yang vakan atau yang kosong, tapi juga yang kedua adalah kualifikasi dari diri kitanya nih. Bisa nggak memenuhi untuk spek job yang kosong itu tadi gitu ya. Karena tadi apakah sudah pernah rotasi ke beberapa area atau pernah pegang beberapa line produksi misalnya gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya gini Bu Wirik, orang-orangnya ini yang tadi diri saja sama usernya, kamu saya akan promote naik posisinya. Lah kalau di posisinya naik, artinya kan menggantikan posisi si user. Usernya kemana? Ya, bergerak naik lagi. Naik lagi. Atau bergeser gitu. Kalau bergeser ke struktur yang baru. Betul, gitu ya. Iya. Tapi ya tetap ada tempat lah, nggak mungkin berarti ini bakal bentrok atau misalnya dianya diturunin gitu. Enggak, karena kita juga optimis juga kan, karena Mayora ini kita bangun pabrik terus, nambah area titik terus, jadi kan nggak usah takut gitu loh, pasti ada tempat kalau kita bagus, betul. Itulah teman-teman kenapa harus ngejar
performa yang terbaik dalam Iya. setiap aktivitasnya teman-teman gitu ya. Karena tadi Mayora ini adalah perusahaan yang masih terus berkembang. Kita perusahaan besar, tapi kita ini perusahaan yang masih terus berkembang. Buktinya apa? Kita nambah pabrik baru, kita memperluas area penjualan kita. Iya. Artinya secara struktur itu bakal tetap ada. Apalagi penambahan produk baru misalnya. Nah, itu apalagi. Iya kan? Penambahan produk baru kita kan banyak banget nih. Cukup agresif kan kita ya. Inovasinya ada aja dan ini yang akan bisa menciptakan struktur-struktur baru yang kosong tadi ya. Iya, betul. Artinya kesempatan selalu ada untuk teman-teman yang benar-benar nih mengejar performa terbaik dalam setiap aktivitasnya ya. Iya, betul. Oke. Bu Wiri, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya mengenai karir manajemen dan tentang assessment tadi ya sekilas. Oke, itu dia teman-teman podcast kita pada hari ini mengenai tentang karir manajemen di Mayora. Stay tune untuk Mayora podcast berikutnya hanya di MyCast dan tentunya kita akan hadirkan kembali orang-orang yang ahli di bidangnya. Terima kasih telah menonton episode kita pada hari ini. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Ya.